yang dilihat Hans ini benar-benar di luar nalar. Karena Hans ini melihat ada 2 orang kerdil. Jadi benar-benar jalannya itu cepat. Dan waktu itu Hans pertama kali ngelihat ada orang kerdil. Yang dilihat Hans itu, orang ini tingginya seperti tingginya anak-anak usia 5 tahun. Di situ Hans ini melihat rombongan perempuan ini bawa satu bokor kuningan. Dan di belakangnya bawa seperti sajen-sajen. Dan di belakang masih banyak sekali rombongan-rombongan yang jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembala Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari Sobat Gembala yang bernama Hans. Hans cerita tentang pendakiannya di Gunung Bekel beberapa tahun yang lalu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembala Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembala Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini teman-teman, kita akan cerita tentang cerita kiriman dari Sobat Gembala yang namanya Hans. Jadi Hans ini asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan dia cerita tentang pengalaman yang pernah dialami waktu si Hans ini mendaki ke Gunung Bekel, Jawa Timur. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu di mana Gunung Bekel itu. Jadi kalau teman-teman tahu Gunung Penanggungan, nah, Gunung Bekel ini ada di antara Gunung Penanggungan itu. Jadi kalau kita lihat dari kejauhan itu, dari Gunung Penanggungan ini bisa dilihat ada satu gunung kecil atau lebih tepatnya perbukitan. Nah, disitulah Gunung Bekel berada. Jadi orang-orang di sekitar ini biasa menyebut Gunung Bekel ini sebagai Batu Bekel maupun juga Bukit Bekel. Kalau Gunung Penanggungan ini ketinggiannya sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kalau Gunung Bekel ini ketinggiannya sekitar 1.200-an. Nah, di Gunung Bekel ini juga banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu seperti candi-candi dan juga ada beberapa petilasan. Nah, jalur yang bisa dilewati untuk menuju ke Gunung Bekel ini biasanya orang-orang atau para pendaki ini lewat dari jalur Petirtaan Jolotundo yang ada di Trawas, Jawa Timur. Nah, waktu itu Hans ini cerita, dia punya satu kenalan. Pada waktu itu dia mendaki ke Gunung Welirang dan dia kenal dengan beberapa orang pendaki dari Malang. Nah, dari situlah si Hans ini mulai tukar-tukaran nomor telepon dan mereka mulai kontak. Jadi status Hans dan teman-teman ini belum mengenal secara akrab. Jadi mereka cuma kenal di gunung dan mereka pun mulai aktif saling kontak satu sama lain. Sampai pada satu ketika Hans ini mengalami satu ujian di hidupnya. Dia punya satu masalah yang masalah ini tidak bisa disebutkan di cerita ini. Jadi waktu itu Hans ini merasa kalut sekali dalam hidupnya. Dia bingung mau ngapain lagi. Apalagi ditambah waktu itu dia ini baru di PHK dari pekerjaannya. Jadi selama masa-masa itu, beberapa minggu setelah si Hans ini di PHK, dia benar-benar kalut. Dia masih bingung mau ngapain lagi.
Yang Hans pikirkan waktu itu dia pengen sekali naik gunung, tapi di satu sisi lain teman-temannya ini nggak bisa meluangkan waktu karena teman-temannya banyak yang sibuk kerja. Nah, sampai satu ketika ada teman-teman dari Malang ini yang dia kenal di Gunung Welirang itu ngabari ke Hans. Waktu itu teman-teman ini ngajak mendaki menuju ke Gunung Pekel. Dia cerita bahwa ada satu acara ini, Hans. Acara ini nantinya kita akan bawa orang, sekitar 60 orang, kita bawa jalan-jalan menuju ke Gunung Pekel. Nah, sebelum-sebelumnya, Hans sendiri ini belum pernah mendaki ke Gunung Pekel. Tapi waktu itu Hans ini tahu di mana Gunung Pekel itu, karena beberapa kali Hans ini naik ke Gunung Penanggungan dan dia tahu di mana Gunung Pekel. Tapi waktu itu, dia nggak pernah sekalipun mendaki ke Gunung Pekel. Jadi ketika ada ajakan dari teman-teman mendaki ke Gunung Pekel, Hans ini langsung mau. Ditambah lagi memang Hans ini pengen naik gunung. Karena waktu itu dia benar-benar kalut. Nah, pada waktu itu langsunglah disepakati hari yang ditentukan. Si teman-teman ini bilang, teman-teman panitia ini bilang, titik kumpulnya mereka akan ketemu di Petirtaan Jolotundo. Begitu sampai di sana, nanti mereka ini akan jalan berbarengan. Nah, waktu itu ada pesan dari teman-teman panitia bahwa semua yang ikut kegiatan ini harus pakai t-shirt berwarna putih. Terserah mau t-shirt ini panjang atau pendek, yang penting warnanya harus putih, karena untuk mengenali beberapa orang yang ikut kegiatan ini. Karena waktu itu Hans ini diberikan informasi bahwa yang ikut kegiatan menuju pendakian ke Gunung Pekel ini sekitar 60 orang. Jadi kalau baju mereka nggak sama, susah untuk saling mengenali atau mengkoordinir masing-masing orang. Akhirnya pada waktu itu Hans ini berangkat dari Sidoarjo menuju ke Petirtaan Jolotundo. Waktu itu mereka ini janjian jam 8 pagi. Jadi Hans berangkat sekitar jam 7 pagi menuju ke Petirtaan Jolotundo. Dan waktu itu Hans ini sudah pakai t-shirt warna putih dan semua persiapan sudah disiapkan. Meskipun waktu itu sudah dapat informasi dari panitia, teman-teman panitia ini sempat bilang ke Hans, untuk logistik dan segala macam lebih baik nggak usah bawa karena di sini banyak sekali logistik. Jadi nggak perlu bawa terlalu banyak logistik, kami sudah siapkan itu. Nah, karena karakter Hans ini tiap kali naik gunung dia selalu membawa perlengkapan sendiri, entah itu tenda, sleeping bag maupun logistik dan juga peralatan masak, dia selalu bawa sendiri. Jadi ketika ada info dari panitia bahwa semua persiapan ini sudah disiapkan, Hans ini tetap membawa perlengkapannya sendiri. Karena sekali lagi dia nggak mau menggantungkan diri pada orang lain. Jadi ketika sampai di Petirtaan Jolotundo, waktu itu sekitar jam 8 lebih 15 menit, dan Hans waktu itu berpikir, waduh ini telat 15 menit. Dia pun langsung parkir motor, dan begitu sampai di parkiran ini ada perasaan yang aneh dari Hans. Karena ini katanya peserta sekitar 60 orang lebih, tapi kok begitu sampai di Petirtaan Jolotundo, ternyata suasana ini sepi dan nggak ada tanda-tanda ada kegiatan di sana. Nah, karena awal Hans ini sempat berpikir mungkin orang-orang ini masih terlambat atau mungkin mereka masih ada di satu tempat. Yang Hans yakini waktu itu nggak mungkin mereka ini langsung berangkat jam 8 pagi. Jadi Hans ini langsung menuju ke satu warung di sana. Dia sempatkan sarapan sebentar dan minum kopi dan sempat ngerokok beberapa kali. Nggak lama kemudian ada satu orang. Jadi satu orang ini datang menghampiri Hans dan dia tanya, "Loh Mas, mau kemana?" "Iya, ini saya mau naik ke Gunung Pekel karena ada kegiatan menuju ke sana." "Loh, ini berarti sampean rombongan yang pakai kaos putih-putih itu?" Nah, dari situ Hans langsung bilang, "Oh iya Pak, berarti sudah berangkat ya mereka?" "Loh sudah Mas, dari tadi jam 8 persis mereka ini berangkat naik." Dari situ Hans ini langsung berpikir, waduh berarti benar, dia telat waktu itu. Langsunglah dia bayar semua yang sudah makan dan minum kopi tadi, dibayar ke warung. Dan dia langsung tanya lagi ke satu orang ini, "Loh Pak, jalannya lewat mana? Karena saya sendiri belum pernah ke Gunung Pekel."
Nah, si orang ini bilang, nanti sampean lewat ada tangga ke sana dan langsung ikuti jalan aja. Nah, si orang ini bilang lagi, kayaknya rombongan-rombongan ini nggak lewat jalur yang seperti biasanya, Mas. Jadi kalau jalur biasanya itu mereka menuju ke arah selatan, tapi kayaknya orang-orang ini langsung potong jalur dan melewati sungai. Karena mereka ini visinya mereka mau cari candi-candi yang tersembunyi di Gunung Bekel. Nah, Hans ini semakin ragu juga karena dia benar-benar nggak tahu jalur, dan waktu itu apalagi dia sendirian. Tapi dipastikan lagi oleh orang ini, jadi orang ini yang jaga tiket, dia pastikan lagi, pokoknya kalau nanti masnya jalan, ketemu satu pohon besar di pinggir kiri jalan, itu langsung masuk ke sana aja. Jadi jalurnya lewat situ, Mas. Oh ya, Pak. Hans pun langsung buru-buru, dia keluarkan trekking pole-nya, dia langsung jalan. Dan benar apa yang dikatakan oleh orang itu tadi, ada jalur yang kecil dan ada tangga yang naik, dia lewat ke situ dan melewati jalur yang semestinya. Nggak lama kemudian Hans ini lihat ada satu pohon besar di sebelah kirinya. Nah, disitulah Hans ini mulai agak berhenti. Ternyata begitu Hans ini noleh ke arah kiri, ada beberapa panitia yang masih ada di situ, dan dia ini manggil Hans, Masnya ini rombongan yang ikut ke Gunung Bekel. Oh iya, Mas. Oh iya, lewat sini, bener lewat sini. Nah, ternyata masih ada panitia di situ. Mungkin yang dipikirkan Hans waktu itu karena peserta ini banyak sekali, lebih dari 60 orang, dan mungkin barisannya ini panjang. Jadi itu yang membuat adanya panitia yang masih tertinggal di situ. Nah, begitu Hans ini tanya ke panitia ini, saya harus jalan kemana lagi, Mas? Jalan aja turun, nanti ada pohon-pohon bambu di situ, dan ada sungai. Nanti Masnya nyebrang sungai, dan di situ nanti kelihatan ada jalan setapak. Nah, terus kemudian Hans ini pun jalan. Nah, begitu jalan, Hans tanya lagi ke panitia ini, loh Mas, Masnya kok nggak ikut jalan? Ternyata panitia ini bilang, loh saya ini tunggu di sini, Mas. Saya nggak ikut jalan menuju ke Gunung Bekel, jadi saya memang nunggu peserta yang masih terlambat datang. Nah, Hans tanya lagi, loh memangnya masih ada banyak yang ketinggalan, Mas? Ya saya sendiri nggak tahu, cuman jaga-jaga lah, Mas, barangkali kalau ada peserta yang dia ini ketinggalan dan dia pakai kostum putih, saya arahkan ke sini. Oh ya sudah, Mas, kalau gitu. Hans pun jalan sendirian akhirnya. Jadi ternyata panitia yang jaga sendirian itu dia nggak ikut jalan menuju ke Gunung Bekel. Begitu Hans ini jalan melewati satu sungai di situ, dia nyebrang sungai dan langsung jalan melewati jalan-jalan setapak. Nah, sekali lagi Hans itu berpikir ini dia jalan sendirian dan dia nggak ada teman sama sekali, apalagi waktu itu dia nggak pernah sekalipun naik ke Gunung Bekel. Jadi Hans yang waktu itu yakini dia ngikuti jalur. Si Hans ini pun jalan melewati jalur itu dan masih belum ada tanda-tanda rombongan peserta maupun panitia. Jadi dia tetap jalan. Yang Hans pikirkan waktu itu mungkin peserta ini nggak terlalu jauh, karena masih dengar samar-samar ada beberapa orang yang ketawa, ada juga yang ngobrol. Dia jalan terus melewati jalur itu sampai kemudian sekitar 1 jam. Dia masih belum ketemu dengan rombongan peserta ini. Nah, begitu Hans ini terus jalan, dia bingung di satu persimpangan, ada jalan yang memang benar-benar buntu dan nggak bisa dilalui. Tapi di sebelah kanan, ada satu jalan yang naik dan agak terjal. Yang dilihat Hans waktu itu ada bekas-bekas seperti orang jalan di sana. Jadi semak-semak ini seperti kebuka sedikit. Nah, waktu itu Hans ini sempat mikir, masa iya mereka ini lewat di jalur yang seperti ini, jalannya begitu terjal. Nah, apalagi waktu itu dia dapat info bahwa para peserta yang ikut pendakian ke Gunung Bekel ini umumnya adalah ibu-ibu. Nah, dari situ Hans ini sempat berpikir, masa mungkin ibu-ibu bisa melalui jalan terjal semacam ini? Jadi waktu itu ketika Hans ngelihat ada jalur yang begitu terjal dan ada bekas seperti baru dilalui orang, di situ Hans ini sempat mikir dan dia coba noleh ke belakang lagi, ternyata nggak ada orang sama sekali.
Dan suara-suara yang baru didengar tadi, seperti suara orang bercanda, orang saling ngobrol, ini sudah nggak didengar lagi oleh Hans. Jadi waktu itu Hans ini sempat berhenti sebentar, dia ngerokok di situ. Dia ngerokok sambil meyakinkan lagi. Ini ada dua pilihan. Kalau memang benar-benar dia nggak yakin, dia akan mundur, balik lagi, jadi memutuskan nggak ikut lagi pendakian menuju ke Gunung Pekel ini. Atau yang kedua, kalau ada beberapa hal yang dia yakini, dia akan lanjut jalan. Jadi sambil ngerokok itu dia menikmati pemandangan. Sesekali dia ngelihat ada tupai yang loncat. Sesekali juga dia lihat beberapa monyet-monyet yang bergelantungan. Yang waktu itu menurut Hans, beberapa kali dia naik ke Gunung Penanggungan itu belum pernah menjumpai pemandangan semacam itu. Tapi begitu ada di perbukitan Bekel ini, dia bisa melihat pemandangan yang seperti itu. Jadi Hans ini benar-benar menikmati keadaan waktu itu. Dia melihat ada tupai dan dia juga mendengar banyak sekali burung-burung yang berkicauan. Dari situlah Hans ini yakin, ini kayaknya lewat sini. Jadi dia memutuskan ketika rokok ini habis, si Hans ini langsung menuju ke semak-semak itu, dia terus lanjut jalan. Nah, semakin dia jalan, Hans ini seperti seolah-olah bisa melihat ada jalan setapak di sana. Padahal sebelumnya ketika dia di bawah ngelihat ke arah atas itu benar-benar seolah-olah nggak ada jalur. Tapi begitu Hans ini coba menerobos semak-semak ini, dia sesekali menemukan jejak-jejak yang bisa dilalui. Jadi disitulah Hans ini ngikuti jalur itu. Tapi memang jalur ini begitu terjal dan banyak sekali semak belukar. Dan beberapa kali Hans ini sempat menunduk supaya bisa melalui semak-semak ini. Jadi begitu Hans ini jalan, dia sama sekali nggak mendengar orang-orang yang tadinya dia dengar. Jadi suara-suara ini mulai menghilang dan dia ini benar-benar ngerasa sendirian di situ. Dia pun lanjut jalan, dia pelan-pelan jalan sambil menikmati suasana waktu itu. Dan nggak lama kemudian Hans ini nemu satu bangunan candi. Disitulah Hans ini berhenti dan dia ngelihat, dia nggak tahu ini candi apa. Jadi dia lupa waktu itu. Yang jelas candi ini ada tulisan. Jadi ada tetenger di situ yang menandakan candi ini ada namanya. Tapi waktu itu karena Hans ini lupa, dia cuma ingat bahwa dia bertemu dengan satu candi dan di situ dia semakin yakin bahwa ini jalur yang benar. Dia pun lanjut jalan. Nggak lama kemudian Hans ini merasa capek, dia berhenti di situ. Nah, dari sinilah Hans ini yakin bahwa dia sudah ketinggalan rombongan, jadi dia nggak perlu lagi mengejar terlalu susah. Dia berhenti di sana, dia istirahat, dia keluarkan kompor. Kompor dikeluarkan, dia pun langsung masak air di sana, dia bikin kopi. Nah, sambil ngopi itu Hans ini terus memikirkan tentang semua hal yang pernah dilalui. Seperti dia di PHK dari kerjaannya, dan juga dia harus gimana lagi setelah ini. Dia sambil ngopi, ngerokok, dan gak lama kemudian dari arah belakang itu Hans ini dengar seperti ada orang yang jalan. Nah, otomatis Hans ini langsung noleh ke arah sana dan dilihat, yang dilihat Hans ini benar-benar di luar nalar. Karena Hans ini melihat ada dua orang kerdil. Dua orang kerdil ini jalan dengan kecepatan yang seperti bukan layaknya manusia yang jalan. Jadi benar-benar jalannya itu cepat. Dan waktu itu Hans pertama kali ngelihat ada orang kerdil. Yang dilihat Hans itu, orang ini tingginya seperti tingginya anak-anak usia 5 tahun. Jadi waktu itu dia ngelihat dua orang ini jalan cepat. Dan semakin jauh dan dua orang kerdil ini menghilang. Jadi pemandangan yang dilihat Hans waktu itu benar-benar di luar nalar. Karena pertama kali dia ngelihat pemandangan seperti itu. Kok ada orang tingginya seperti ini? Jadi seketika itu juga Hans ini merinding. Dan langsung dia kemasi semua barang-barangnya. Kompor dimasukkan. Tapi otomatis dia tetap melanjutkan jalan. Jadi perjalanan Hans ini melewati jalur yang sudah dilalui oleh dua orang kerdil yang dilihat Hans tadi. Mau nggak mau dia harus lewat jalur itu. Dia jalan pelan. Sambil dia sesekali ini noleh. Siapa tahu dia ketemu lagi dengan sosok orang kerdil itu tadi. Begitu Hans ini jalan, jalur ini semakin jelas.
Dan mulailah dia menuruni lembah. Di samping kiri ini dia lihat ada begitu besar tebing-tebing yang menjulang. Ada tebing-tebing yang di sebelah kanan dan dia turun ke lembah. Gak lama kemudian jalur ini naik lagi dan dia ketemu satu candi. Di candi ini dia lihat ada gua dan lagi-lagi Hans ini lupa namanya. Dia lihat begitu magisnya candi itu dan seolah-olah menarik Hans ini untuk duduk di situ. Jadi candi ini dengan ukuran besar dan sudah dipenuhi lumut di sekitar dinding-dindingnya dan ada satu lubang yang seperti gua. Begitu Hans ini lihat ke arah dalam, di situ dia lihat ada seperti tikar. Jadi seolah-olah memang tempat ini digunakan oleh orang untuk istirahat di sana. Entah orang pertapa atau orang yang memang melakukan satu seperti ritual-ritual. Hans nggak tahu menahu tentang itu, tapi yang dirasakan waktu itu benar-benar suasana ini magis. Apalagi ditambah suasana di sana ini pohon-pohonnya begitu menjulang tinggi sehingga membuat matahari ini nggak bisa masuk. Padahal waktu itu masih jam 11 siang, tapi yang dirasakan Hans ini suasananya seperti jam 4 sore karena benar-benar rindang di situ. Nah, dengan situasi semacam itu Hans ini kembali duduk di situ, dia nyalakan rokok lagi sambil melihat suasana yang ada di sekitar. Nah, gak lama kemudian Hans ini kembali seolah-olah ingin mengalihkan pandangannya menuju ke satu titik. Dan ternyata begitu Hans ini noleh ke arah kanan, dia tuh ngelihat dua orang kerdil ini tadi, dia ngintip ke arah Hans. Jadi dia benar-benar ngelihat Hans, tapi sambil bersembunyi di balik semak-semak. Disitulah Hans mulai merasa nggak nyaman, dia pun langsung melanjutkan perjalanan lagi. Begitu melanjutkan perjalanan lagi, dia ketemu beberapa candi yang dilihat waktu itu. Yang Hans pikirkan waktu itu, kok bisa ya orang-orang dulu ini, nenek moyang kita ini bisa membangun candi dan bangunannya itu benar-benar terletak persis di perengan atau benar-benar di lereng jurang. Gimana cara bangunnya? Padahal untuk melewati jalur-jalur yang terjal seperti ini aja susah. Gimana kok mereka ini bisa membangun candi yang kondisinya benar-benar miring 45 derajat. Nggak lama setelah itu Hans ini jalan lagi. Dia jalan lagi melanjutkan perjalanan. Disitulah dia langsung bingung. Ada persimpangan lagi. Jadi suasana ini sepi. Nggak ada satu orang pun di sana kecuali Hans sendirian. Dia ngelihat ada jalur menuju ke atas dan jalur ini terjal. Dia melanjutkan perjalanan. Dia lewati jalur itu. Begitu Hans ini noleh, barulah dia bisa melihat sisi kota di situ. Nah, jalur ini mulai terbuka, dia lanjutkan lagi naik. Jadi, dia naik tangga yang waktu itu kondisinya miring sekali. Gak lama kemudian dia sampai di batu besar dan waktu itu Hans ini kaget karena melihat ada bangunan candi di situ. Yang bangunan candi ini dibangun persis di sebuah tebing. Jadi ada tebing yang menjulang dan ada bangunan candi di sana dan bertuliskan Candi Kendali Sodo. Nah, candi inilah yang merupakan masterpiece dari Gunung Begal maupun Gunung Penanggungan. Ada bangunan candi yang begitu megah di sana. Disitulah Hans ketemu ada dua orang yang sudah mendirikan tenda. Hans waktu itu disambut oleh dua orang ini. Dari mana, Mas? Oh, saya dari Sidoarjo, Pak. Saya mau cari rombongan saya. Oh, ayo ngopi dulu, ngopi di sini. Begitu dua orang ini menyambut Hans, Hans ini masih terkagum-kagum dengan bangunan Candi Kendali Sodo ini. Dia melihat begitu mewahnya candi ini. Kok bisa dibangun di sebuah tebing yang benar-benar tebing ini ada di pinggir jurang. Begitu ada di sana, kita ini bisa melihat pemandangan kota seperti kota Mojokerto dan juga kota Sidoarjo di situ. Dan entah candi ini dulunya difungsikan untuk apa, tapi yang jelas sampai hari itu candi ini benar-benar dijaga oleh para pelestari budaya. Dan ketika Hans ini ketemu dengan dua orang ini, dia dipersilakan duduk, dibuatkan ngopi dan barulah ngobrol di sana. Waktu itu dua orang ini tanya, "Sampean rombongan dari Sidoarjo mau cari siapa, Mas?" "Saya mau cari rombongan saya, Pak. Mereka semua ini pakai kostum putih, pakai t-shirt putih."
Nah, dua orang ini saling memandang satu sama lain dan bilang, dari kemarin itu Mas, nggak ada yang naik lewat sini. Kalaupun yang Mas maksud itu mereka mau ke Gunung Bekel, mungkin lewat yang arah Colotundo sana, nggak lewat dari arah Mas tadi. Yang Mas lewati tadi itu jalur yang jarang dilalui oleh orang, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa lewat jalur itu, karena akan menemui candi-candi yang jarang sekali ditemukan oleh orang-orang. Jadi mungkin rombongan sampean ini lewat dari arah Colotundo sebelah sana. Lah Hans ini terus tanya lagi ke orang-orang ini, kedua orang ini tanya, tapi katanya rombongan saya itu lewat sini Pak. Lah si dua orang ini tadi sambil senyum ketawa kecil, dia bilang ke Hans, ya Mas, kami ini sudah 5 hari di sini, dan kalau memang rombongan sampean lewat sini kami pasti tahu, karena pasti melewati Candi Kendali Soto ini. Kalau Masnya memang mau naik ke Gunung Bekel, ke puncaknya, lewat sini aja, naik terus sampai ke puncak, terus melewati lereng-lereng itu, nanti Masnya akan ketemu ke puncak Bekel. Nah, karena Hans waktu itu sudah merasa nyaman di sana, dia bilang ke dua orang ini, apalagi suasana waktu itu sudah mulai sore, dia bilang, Pak, boleh nggak saya bermalam di sini? Loh, boleh, monggo silahkan, nanti saya temani. Lah, akhirnya Hans ini mengeluarkan tenda. Waktu itu dua orang ini bilang, sudah Mas, nggak usah ngeluarin tenda. Masnya bawa sleeping bag nggak? Bawa Pak. Ya sudah, pakai sleeping bag aja, tidur sama kami dalam tenda. Oh ya sudah Pak. Akhirnya disitulah mereka kenalan, mereka saling ngobrol satu sama lain. Sekitar jam 9 malam, suasana ini mulai sepi dan hanya ada 3 orang itu di Candi Kendali Soto. Nah, posisi Candi Kendali Soto ini ada di sebelah tebing. Dan hanya ada beberapa space, hanya ada space kecil di situ yang bisa digunakan untuk membangun 1 atau 2 tenda. Selebihnya nggak ada lagi space dan hanya ada jurang yang langsung menjorok ke arah jurang. Jadi waktu itu Hans ini tidur ditemani 2 orang itu, dan di tengah malam sekitar jam 11 malam Hans ini kebangun karena dia pengen minum. Dia cari minum, ternyata minum ini diletakkan di luar tenda. Dia lupa waktu itu. Dia pun keluar tenda. Dia langsung ambil minum dan dia lihat kopi yang tadi diminum ini masih ada. Dia pun ngopi dan nyalakan rokok. Sambil menikmati suasana malam, dia lihat lampu kota di situ. Nah, nggak lama kemudian Hans ini tiba-tiba ngelamun. Dan pada saat ngelamun inilah dia dengar ada seperti suara gamelan yang ditabuh. Dung, 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 dung. Dan lama-kelamaan dia itu mendengar seperti banyak sekali orang yang berjalan. Jadi ada orang yang bercanda, ada orang yang ngobrol. Sambil rokok ini terus ada di tangan Hans, dia mendengar suara seperti kenong yang ditabuh. Ada satu bagian alat dari gamelan ini yang ditabuh. Dung, dung, dung. Dan lama-kelamaan dia ngelihat seperti cahaya-cahaya yang berkilauan. Jadi semakin dekat dia ngelihat ternyata ada beberapa orang itu yang jalan dan bawa obor. Nah, begitu semakin dekat, Hans ini bisa melihat ada 4 orang pertama. Beliau semua ini perempuan pakai kemben warna hitam. Di situ Hans ini melihat rombongan perempuan ini bawa satu bokor kuningan dan di belakangnya bawa seperti sajen-sajen. Dan di belakang masih banyak sekali rombongan-rombongan yang jalan. Nah, waktu itu Hans ini berpikir, waduh, ada warga kampung yang mau ritual di sini. Jadi Hans ini diam. Nah, karena Hans ini melihat banyak rombongan yang datang, Hans pun mundur. Dia mundur, begitu Hans ini mau membangunkan 2 orang yang ada di dalam tenda, dia nggak sempat lagi. Jadi dia cuman mundur, dia memojokkan diri di pinggir tebing dan ngelihat rombongan orang-orang ini lewat di depannya. Ada sekitar 30 orang lebih, ada bapak-bapak dan ada anak kecil yang langsung menuju ke Candi Kendali Soto itu. Nah, di candi ini ada seperti undakan atau seperti tangga. Mereka semua ini naik ke sana dan seperti melakukan ritual. Jadi Hans ini melihat ritual itu dengan jelas sekali. Tapi yang waktu itu Hans pikirkan, orang-orang ini semua pakai busana serba hitam. Yang perempuan hanya pakai kemben berwarna hitam dan dupa ini benar-benar baunya wangi semua.
Dan anak-anak kecil yang lain ini main di pinggiran situ. Jadi seolah nggak memperhatikan bahwa di sana ada tenda. Jadi tenda ini nggak tersentuh sama sekali. Meskipun ada anak kecil yang bermain-main di situ dengan space yang nggak terlalu besar. Jadi Hans ini ngelihat kok anak-anak kecil ini nggak takut. Dan orang tuanya kenapa kok nggak melarang mereka. Padahal situasi atau space di sana ini nggak terlalu besar. Dan pinggir ini sudah jurang. Nah, selama orang tuanya ini melakukan ritual, si anak-anak ini main di pinggiran tenda. Jadi Hans ini cuma bisa melihat pemandangan itu, dan kejadian itu nggak lebih dari 15 menit. Nggak lama setelah itu, beberapa rombongan ini kembali lagi. Dan suara gamelan ini terus terdengar, dung, dung. Dari situlah rombongan ini pun turun, barulah Hans ini bisa ngelihat situasi yang di sekelilingnya. Dari situlah Hans langsung menuju ke tenda, dibangunkanlah dua orang ini. Begitu dua orang ini bangun, Hans cerita, "Mas, barusan ada orang yang nyampe ke sini. Mereka semua ini melakukan ritual di Candi Kendali Sodo ini." Lah, dua orang bapak-bapak itu juga heran dengan pernyataan Hans. Mereka semua tanya, "Jam berapa ini, Mas?" "Jam 12, Pak." "Tadi yang sampai lihat ini apa?" "Ada beberapa orang, Pak," dijelaskan oleh Hans. Orang-orang ini pakai busana serba hitam dan langsung naik ke punden berundak itu dan melakukan ritual. Dan juga saya ngelihat ada anak kecil yang main di pinggiran tenda tadi. Masa bapak-bapak nggak dengar? Nah, mereka semua ini saling pandang satu sama lain. "Mas, duduk dulu, Mas. Mas sampean ini beruntung sekali bisa melihat pemandangan itu. Kami yang sudah 5 hari 5 malam di sini nggak pernah melihat satu kejadian apapun. Jadi seolah ada pesan yang ingin disampaikan oleh penunggu yang ada di sini pada Emas." Nah, mereka pun akhirnya ngobrol. Mereka nggak jadi tidur dan saling ngobrol. Dari situlah satu orang ini bilang ke Hans, "Sampai ini ada masalah apa, Mas? Kok sampai di sini sendirian?" Lah, Hans pun cerita, "Loh, saya ini sebenarnya nggak mau jalan sendirian, Pak. Saya ini mau ngikuti rombongan saya. Tapi pada akhirnya saya ketinggalan rombongan dan saya jalan sendirian." Barulah bapak-bapak ini langsung to the point ke Hans. "Mas, yang jelas perjalanan sampean ini bukan tanpa sebab. Ada panggilan khusus dari Eyang yang menyuruh sampean ini sampai datang ke sini. Dan sampean sudah diperlihatkan hal-hal yang nggak pernah dilihat oleh sampean sebelumnya." Nah, Hans ini cerita lagi, "Iya, Pak, benar, Pak. Saya itu tadi begitu jalan menuju ke sini, saya juga melihat ada 2 orang kerdil yang saya lihat." Nah, bapak-bapak ini juga benar-benar heran karena nggak pernah ada sekalipun orang yang bilang bertemu dengan sosok orang kerdil. Tapi Hans ini mengaku bahwa dia melihat sosok orang kerdil ini dan dia melihat 2 kali sosok itu. Dan dengan cerita ini, barulah bapak-bapak ini langsung ke poin. Bapak-bapak ini langsung bilang ke Hans, "Mas, sampean, sudahlah tetapkan hati. Sampean yakin dengan apa yang sampean jalani. Gusti Allah mboten sare. Jadi perjalanan sampean ke sini ini mencari sesuatu, pesan saya, Gusti Allah mboten sare. Yakini apa yang sampean mau lakukan." Disitulah Hans ini sempat meneteskan air mata. Karena dari situ Hans ini berpikir, kok bisa bapak-bapak ini tahu hal yang belum diungkapkan oleh Hans sebelumnya. Jadi memang Hans ini punya keinginan, ada keinginan kuat, dia ingin buka satu usaha. Yang usaha ini masih ragu dilakukan oleh Hans. Dia ingin buka usaha sablon kaos. Yang waktu itu dia cuma punya modal sedikit sisa dari usahanya itu. Dan inilah yang membuat Hans ragu apakah dia mau melamar kerja lagi, apa dia mau buka usaha sablon kaos itu. Begitu Hans ada di sana dan bapak-bapak ini menasihati bahwa ada ungkapan dari bapak-bapak ini bahwa Gusti Allah mboten sare, yakini apa yang mau sampean lakukan. Hans ini mengucapkan terima kasih dan disitulah Hans ini cerita bahwa dia ini pengen buka usaha sablon kaos dan sebelum-sebelumnya dia baru di PHK dari kerjaannya. Barulah si bapak-bapak ini mengungkapkan lagi, "Sudah, Mas, setelah nanti pulang dari sini, jangan ragu, rezeki ini sudah ditentukan sama Tuhan.
jangan khawatir bahwa sampean ini kekurangan apapun. Bahkan hewan yang melata sekalipun sudah dijamin rezekinya, tidak usah khawatir. Disitulah Hans ini semakin yakin dan semakin mantap. Nah, setelah hari itu, paginya Hans ini pamit ke kedua orang ini. Dia mau melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Bekal. Dia pun pamit dan langsung melanjutkan perjalanan. Nggak lama kemudian Hans ini sampai di puncak Gunung Bekal. Di situ dia ngelihat begitu megahnya Gunung Penanggungan. Jadi dari arah puncak Gunung Bekal ini langsung bisa melihat puncak Gunung Penanggungan. Nah, setelah itu nggak lama kemudian Hans pun turun. Tapi ketika Hans ini turun, dia nggak lagi menemukan Candi Kendali Sodo tadi. Jadi waktu itu Hans baru sadar bahwa dia ngambil jalur yang berbeda. Dan dia terus melanjutkan jalan sampai tiba di Petirtaan Jolotundo. Nah, begitu sampai di Petirtaan Jolotundo sekitar siang hari, dia ngelihat banyak sekali orang-orang yang pakai t-shirt putih. Nah, disitulah Hans yakin loh, ini bukannya rombongan yang dimaksud kemarin. Dia pun tanya, dan dia ketemu beberapa temannya yang dari Malang itu. Dia tanya, loh, kalian ini dari mana? Loh Hans, kamu kok sampai sini? Kamu dari mana? Dia cerita, Hans ini cerita, dia sampai di Gunung Bekal. Dia jalan menuju ke Gunung Bekal dan sempat melewati Candi Kendali Sodo. Ternyata barulah Hans ini tahu bahwa teman-temannya ini berubah haluan. Ketika pertama kali mereka merencanakan naik ke Gunung Bekal, begitu sampai di Petirtaan Jolotundo, mereka ini berubah pikiran dan mau melanjutkan naik ke Gunung Penanggungan. Jadi waktu itu ternyata Hans ini jalan sendirian ke Gunung Bekal dan teman-teman rombongan ini jalan menuju ke Gunung Penanggungan. Itulah kenapa Hans ini nggak ketemu sama sekali. Dan waktu itu yang membuat Hans heran. Begitu pertama kali jalan, dia ketemu satu orang. Kenapa kok dia diarahkan menuju ke Gunung Bekal? Nah, inilah yang menjadi misteri waktu itu. Karena teman-teman panitia ini bilang, Hans, nggak ada rombongan panitia yang tertinggal. Karena kami semua jalan menuju ke Gunung Penanggungan. Nah, Hans cerita lagi. Di tengah perjalanan itu, dia sebenarnya mendengar banyak sekali orang yang bercanda. Dan dikira waktu itu rombongan mereka. Nah, teman-teman panitia memastikan lagi bahwa nggak ada Hans, karena kami semua jalan menuju ke Gunung Penanggungan, bukan jalur yang kamu lewati ke Gunung Bekal. Nah, dari situ Hans ini bilang lagi ke panitia, ya sudahlah, mungkin ada hikmahnya aku naik ke Gunung Bekal. Jadi ada hal yang aku tangkap dari sini, dan perjalanan ini benar-benar perjalanan yang membuat aku semakin yakin menjalani kehidupan nanti. Nah, setelah itu Hans ini pun pamit. Dan sampai cerita ini diturunkan, Hans masih usaha sablon kaos itu, meskipun usaha ini nggak terlalu besar. Tapi Hans bersyukur bahwa banyak sekali job-job yang datang ke dia, dan sampai hari ini dia punya 2 orang karyawan yang dipekerjakan di pekerjaannya itu. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Hans. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.